Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juan Rayhan Hidayah. Saya dari kelas TIFRP 18 CDB di mata kuliah Web Programming yang kedua. Di sini saya akan membahas tentang enkapsulasi dan inheritance. Materi yang akan disampaikan oleh saya yaitu berupa konsep dan praktek. Konsepnya dari presentasi PowerPoint ini dan prakteknya dari coding nanti. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi yaitu konsep object oriented programming yang bisa digunakan untuk membungkus data dan fungsi untuk menjaga data agar tetap terjaga supaya tidak adanya penyalahgunaan. Nah, dengan hal itu pengguna tidak diperbolehkan untuk mengakses data yang disembunyikan secara langsung, tapi bisa menggunakan dan memahami dengan mudah berdasarkan antarmuka yang telah disediakan di aplikasinya atau di programnya. Kemudian untuk enkapsulasi ini ada 3 keyword atau kunci utamanya, yaitu ada public, private, dan protected. Nah, ketika suatu properti atau metode ini bertipe public, maka metode atau properti ini dapat diakses dari manapun di luar kelas. Tetapi ketika misalkan bertipenya private, properti atau metode hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Kemudian untuk protected, properti atau metode yang bertipe protected ini hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Dan contoh konsepnya kita ambil dari konsol stick PS untuk enkapsulasi ini. Kita misalkan konsol stick PS ini itu kan tertutup oleh casingnya. Ini itu memakai konsep enkapsulasi ini. Contoh, konsol memiliki casing yang dapat menutupi di mana mesin atau mekanisme cara kerja dari konsol ini, dan data yang dimiliki konsol ini tersembunyi pada casing yang keras, dan kita dilarang untuk membongkar, mengakses, modifikasi secara langsung. Itu mengenai enkapsulasi. Kemudian masuk ke inheritance. Untuk inheritance ini adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance dipakai untuk memanfaatkan fitur kode yang digunakan kembali atau code reuse. Dan code reuse ini tuh berfungsi untuk menghindari terjadinya duplikasi kode program ya, supaya kita tidak menulis ulang kembali kode tersebut. Kemudian kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, kemudian super class atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan sifatnya bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau higher class. Kemudian properti dan metode dengan hak akses private tidak akan diturunkan kepada kelas anak atau subclass. Kemudian hanya properti dan metode dengan hak akses protected dan public saja yang dapat diakses dari kelas anak. Contoh konsepnya dari inheritance ini adalah kita ambil contoh dari hewan kelinci ini. Kita ambil contoh dari hewan kelinci. Ketika induknya melahirkan anak kelinci pasti memiliki properti yang mirip atau bahkan serupa dengan induknya. Mulai dari warna bulu, telinga, mulut, mata, hidung, kaki, dan seterusnya. Kemudian metode dari kelinci ini yaitu melompat, makan, dan minum. Nah, metode ini juga diwariskan kepada anaknya. Anak kelinci juga bisa melompat, makan, dan minum seperti induknya. Oke, demikian untuk penjelasan materi menggunakan PowerPoint. Kita akan langsung ke codingan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menerapkan dari konsep enkapsulasi tadi. Dan misalkan saya di sini akan membuat kelas dengan nama rumus. Nah,
dan kita pakai tipe private. Propertinya itu panjang, kita 10 aja. Private. Tinggi. Oke, nah di sini saya itu akan membuat suatu program untuk menghitung rumus dari luas persegi panjang dan luas volume balok. Nah, properti yang dibutuhkannya itu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kenapa saya memakai tipenya ini private dan protected supaya nanti si panjang ini, properti panjang, lebar, tinggi ini tuh tidak dapat diakses dari kelas lain atau di luar kelas ini, supaya tidak dapat diakses. Nah, kemudian kita buat functionnya. Kita pakai tipenya public function supaya kita bisa dapat mengaksesnya di luar kelas nanti. Seluas persegi panjang. Kayak ini untuk panjang ya. This panjang. This. Oke. Masuk ke lebar. Dan ke tinggi. Kita ubah menjadi lebar L dan tinggi T. Kita pakai rumus di sini untuk menghitung luas itu panjang dikalikan dengan lebar. Return hasilnya nanti jadi luas. Nah, sedikit penjelasan untuk function ini tuh nanti akan menghitung atau menampilkan hasil dari nilai luas. Nah, yang ini luas ini dihitungnya dari mana? Dari panjang dan lebar ini. Oh ya, tinggi ini gak perlu ya untuk menghitung luas. Jadi cuman panjang dan lebar saja. Nah, ini. Oke, sedikit penjelasan untuk this ini, this keyword this ini atau variabel this atau keyword this ini digunakan untuk mengakses properti atau metode dalam lingkup kelas itu sendiri. Nah, propertinya itu yang mana? Nah, yang ini. Karena kita masih berada dalam kelas rumus, jadi kita bisa mengaksesnya properti panjang dan lebar. Lanjut ke yang kedua, yaitu untuk menghitung volume balok. Kita tambahkan di sini T untuk tinggi. Kita ubah jadi volume, dan kita tambahkan ini kalinya jadi dengan tinggi.
ubah jadi volume. Oke. Ini sama penjelasannya, jadi nanti untuk function volume ini bisa mereturn hasil dari perkalian panjang kali lebar kali tinggi, yang mana itu adalah hasil dari volume balok. Nah, kemudian lanjut ke instansiasi objeknya. Misal kita punya namanya objek, kita kasih nama objek aja, dan new rumus. Ke keyword new ini digunakan untuk membuat objek. Ketika kita melakukan instansiasi objek, maka kita harus menggunakan new keywordnya ini. Dan lanjutkan kodenya echo. Kita cetak nilai dari tiap-tiap fungsinya. Seluas persegi panjang adalah persegi panjang. Volume balok. Begini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita tambahin BR dulu deh biar ke bawah. Nah, fungsi di titik ini tuh biar kita bisa mencetak lebih dari satu komponen. Kan di sini ada string luas persegi panjang, terus kemudian ditambah lagi objek. Nah, kita menggunakan titik kalau di PHP itu untuk mencetak lebih dari satu. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kenapa gitu ya, fungsinya itu gak bisa kalau gak pakai protected atau private. Kalau misalkan kita pakai protected atau private, hasilnya itu akan gak bisa kan, gak bisa diakses gitu. Kalau pakai protected tuh, sementara kalau public itu bisa diakses. Tapi kalau misalnya pakai protected, karena kita mengaksesnya di luar kelas, maka tidak bisa. Oke, demikian untuk enkapsulasi. Kita lanjut ke bentar, ini ada penjelasan lagi kan? Enggak ada ya. Oke, udah. Lanjut ke inheritance. Nah, untuk inheritance ini, buka dulu PHP-nya. Saya akan membuat kelas bernama, kasih nama kendaraan, yang mana di kelas ini itu nanti ada property public, property yang bertipe public gitu ya, nama propertinya nama, kemudian ada roda dari kendaraannya, dan ada tahun, ada kita tambahkan juga warna dari kendaraan tersebut. Lalu kita buat fungsinya juga untuk menampilkan detail dari kendaraannya. Kita kasih nama detail
kendaraan. Kita tambahkan parameter di sini. Saya mau tambahkan nama T, nama K aja. Nama K. Artinya nama kendaraan ya, gitu. Nama terus roda kendaraannya berapa, kemudian tahun dibeli kendaraannya, dan warna dari kendaraannya. Oke. Kita lakukan lagi pemanggilan dari this ini untuk memanggil properti yang ada di sini. Untuk mengakses properti yang ada di sini kita gunakan keyword this lagi kayak tadi. Nama untuk parameternya T untuk dolar nama K. Ya berapa? 4 berarti ya. 4 properti ininya ganti dengan roda K. Ini tahun kendaraan. Ini jadi warna kendaraan. Nah, kenapa saya mau menambahkan parameter di sini? Nah, nanti itu saya akan mengisikan properti ini value atau nilai ya. Makanya di sini saya di detail kendaraan ini saya tambahkan parameter supaya nanti saya bisa istilahnya menambahkan value ke setiap properti yang ada di sini. Oke, lanjut. Karena ini materinya tentang pewarisan, kita buat kelas dengan nama mobil, kendaraannya mobil misalkan. Extend mewarisi kelas kendaraan. Extend di sini tuh ya kita bisa bacanya gitu, kelas mobil mewarisi kelas kendaraan. Bisa dibaca begitu. Nah, untuk fungsinya sendiri dari keyword extend ini yaitu untuk mendapatkan sifat-sifat atau atribut dari kelas induk ke dalam kelas dasar atau subclassnya. Nah, di sini kita nggak perlu lagi. Misalkan di kelas mobil ini kita mau menampilkan detail dari mobil ini. Detail nama dari mobilnya, kemudian rodanya, tahunnya, warnanya. Kita gak perlu lagi untuk menuliskan kode function yang di sini. Kita hanya perlu untuk menginstansiasi objeknya. Misalkan objek gitu ya, objek sama dengan new mobil. Tadi sudah dijelaskan keyword new ini untuk apa ya. Dan dolar objek merujuk ke detail kendaraan. Nah, kita bisa masukkan ya di sini nilai dari nama, roda kendaraan, tahun kendaraan, warna kendaraan. Di sini kita masukkannya. Misal nama kendaraannya kita Brio aja ya, Brio. Kemudian rodanya 4. Dan tahunnya 2020.
misalkan 2020 tahun pembeliannya. Itu ya. Nah, ini kenapa merah gitu ya? Karena ini tuh merujuk ke yang parameter yang di sini. Ini baru terisi 3 nih. Sementara parameternya ada 4, maka kita harus isi juga 4. Warnanya apa? Warnanya misalkan hitam. Nah, jadi gak merah kan? Tidak error. Aman. Echo misalkan di sini detail atau detail mobil saya. Kita tambahin ini deh, BR. BR ini fungsinya untuk supaya, nah ini nih BR. Kalau misalkan pakai BR, kita bisa mencetak nggak horizontal, tapi kita bisa mencetaknya jadi nggak lurus ke sini gitu. Jadi BR itu nggak lurus terus, jadi luas persegi panjang adalah 120, terus kemudian volume juga 120. Jadi di sini kalau nggak pakai BR, tapi kalau pakai BR kita bisa melakukan break ke bawah gitu, melakukan garis baru lah istilahnya. Itu fungsi dari BR ini. Oke, kemudian echo lagi, cetak namanya apa, untuk roda, tahun, sama warna. Jumlah roda, tahun pembelian ya, bisa jadi tahun pembelian, dan ini warnanya. Nah, nama kendaraannya kita isi dengan $objek merujuknya ke mana nih, nama ya ke nama ini. Kemudian lagi objek $objek kemana, ke roda. Ini titiknya kurang. $objek ke tahun, objeknya ini ke warna, dan kita tambahkan BR. Oke, coba running. Nah, sudah tampil kan namanya Brio, kemudian jumlah rodanya 4, tahun 2020, warnanya hitam, ini detail mobil saya. Jadi function ini terpanggil dan parameter ini berjalan dengan baik. Kita diisinya di sini nama kendaraan, di sini roda kendaraan, di sini, jadi berurutan terus. Dan untuk, nah ini pemanggilannya objek ini tuh ke nama yang di sini. Karena kita sudah mengisinya dengan namanya Brio, kita harus rodanya 4, tahunnya 2020, dan warnanya hitam. Pengisiannya terjadi di sini. Kemudian pengaksesan propertinya itu terjadi di sini. Di situ untuk mengakses properti yang ada di kelas yang sama gitu. Oke. Dah. Ada lagi yang mau dijelasin kayaknya. Udah beres sepertinya. Ya udah ada segini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tuh untuk pemanggilan function ya. Oh ya, ini tuh untuk pemanggilan function yang ada di sini.
kita sudah buat nih instansiasi objek dengan dari kelas yang mobil ini. Dari kelas mobil ini kita sudah instansiasi objek, kita mau mengakses dari kelas induk mobil. Kelas induk mobil yang mana? Yang kendaraan ini. Kita akses functionnya yang mana? Yang detail kendaraan. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menuliskan kode kembali, itu kan akan membuat waktu cukup lama gitu ya untuk menuliskan kode kembali. Nah, dengan extend ini atau dengan dengan konsep inheritance ini, kita gak perlu lagi menuliskan kode yang memiliki fungsi sama seperti ini, seperti function ini. Ini kan fungsinya itu menampilkan detail kendaraan. Nah, kita mau menampilkan lagi nih detail mobilnya. Detail mobilnya udah tinggal merujuk aja ke sini, ke kelas yang ada di induk ini, function detail kendaraan ini. Baik, itu demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.